Nah, waktu ada di sumur, si Sri ini ngerasa kalau malam itu hutan itu sunyi banget. Gak ada suara hewan apapun malam itu, katanya gitu guys. Gak kayak biasanya lah. Nah, tiba-tiba dia ngerasa kayak banyak yang merhatiin dia di berbagai penjuru hutan. Jadi dia tuh kayak cepet-cepet nimba airnya. Dan waktu itulah Sri ini lihat ada satu penampakan wajah dengan mata merah menyala yang lagi liatin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya Sobat Hikayat? Semoga kita semuanya sehat-sehat aja ya. Semua berjalan lancar, hambatan-hambatan bisa diatasi, dan tujuan yang kita impikan itu dapat terwujud. Amin ya Allah. Nah guys, hari ini lagi-lagi kita mau bahas satu kisah mistis yang beberapa tahun lalu itu sempat jadi trending banget di Twitter. Malah kalau gak salah, filmnya itu bentar lagi tayang loh. Nah, kisah ini diangkat oleh satu akun tweet yang kalian pasti tahu banget lah. Karena pernah bikin tweet yang viral juga tentang satu kisah mistis KKN Desa Penari. Nah, coba tebak siapa? Yap, betul banget, kisah ini nih diangkat oleh akun tweet Simple Man. Dan kayak tweet-tweetnya yang lain ya, kisah ini nih salah satu kisah epik yang bisa dibilang wajib banget lah kalian tonton. Tapi mohon maaf ya guys ya, karena video ini nanti akan kita bagi jadi 3 part ya, biar nggak kepanjangan. Ya oke lah, daripada kelamaan openingnya ya, langsung aja yuk kita cus ke ceritanya. Nah, kisah ini bermula dari seorang perempuan muda yang bernama Sri, guys. Sri ini adalah anak sematawayang dari ayahnya, yang mana ibunya Sri ini udah nggak ada alias udah meninggal. Sri yang makin tahu beban kehidupan itu tuh mulai mikir lah gimana caranya nyari duit buat menghidupi kehidupannya dengan ayahnya. Jadi dia tuh pengen banget kerja di kota buat ngerubah nasib. Dia tuh juga sempet sih apply lamaran kerja di beberapa perusahaan gitu deh. Ya walaupun dia itu cuma lulusan SD ya, tapi dia itu cukup optimis lah bisa kerja di kota. Apalagi kalau kerjanya jadi ART, dia itu ngerasa ya sanggup banget. Ya ditambah juga sebenarnya si Sri ini anaknya cerdas ya. Cuman memang dia itu pas kecil dulu itu putus sekolah aja karena nggak ada biaya. Nah sore itu di rumah Sri ini didatangi oleh Bu Meni guys. Nah Bu Meni ini adalah tetangganya ya, yang bisa dibilang paling kaya lah di desa itu. Waktu itu cuma Bu Meni aja loh yang punya telepon. Jadi kayak warga di sana itu kalau ada urusan komunikasi itu ya nelponnya itu ke rumah Bu Meni ini. Wow, baik banget ya Bu Meni ini. Panjang umur deh buat orang-orang baik kayak Bu Meni ini. Nah Bu Meni ini bilang ke Sri kalau dia itu dapat panggilan wawancara kerja dari Griasannya. Nah besok lusa adalah hari interviewnya. Jadi Griasannya ini adalah salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja ya guys ya. Nah dapat berita ini, Sri itu antara senang sama ragu juga sih. Dia itu senang kan karena ya mau dapat kerjaan ya, tapi di sisi lain dia itu juga ragu. Soalnya bingung ntar yang ngurus bapaknya itu siapa. Nah sambil nunggu hari dia interview, dia ini kayak berharap lah kalau ada kerjaan di dekat-dekat situ aja. Jadi nanti dia bisa sambil ngurus bapaknya. Tapi ternyata ya nggak ada juga guys lowongan kerjaan di sekitar situ. Hingga akhirnya Sri ini berangkatlah ke kota menuju kantor Griasannya. Tapi waktu itu janjiannya sih jam 8 ya. Cuman dari subuh itu Sri ini udah berangkat. Mungkin karena saking semangatnya kali ya. Nah sesampainya di kantor itu, di sana udah banyak banget orang yang ngantri wawancara guys. Nunggulah dia di sana untuk gilirannya dipanggil. Lama juga ya waktu itu, sekitar 2 jam lah baru namanya itu dipanggil untuk masuk ke ruang interview. Nah saat wawancara, pihak penyalur itu sempat mastiin ke Sri tentang satu hal yang menurut Sri itu cukup aneh ya. Karena orang itu tanya, apa benar Sri itu kelahiran Jumat Kliwon? Tapi ya karena Sri ini tahu betul riwayat kelahirannya ya, jadi dia itu bilang betul kalau dia itu lahir di Jumat Kliwon. Nah waktu denger si Sri itu bilang gitu, si penanya itu bilang guys kalau Sri ini punya hari lahir yang istimewa. Nah dari pernyataan orang itu, Sri itu jadi kayak makin aneh dan risih ya. Tapi ya sudahlah, mungkin bagi perusahaan itu penting juga sih perkara hari lahir ini. Jadi Sri ya kayak berusaha bersikap wajar aja waktu itu. Setelah sesi wawancara itu selesai, Sri ini disuruh pindah ke ruang lain yang lebih luas dan bagus guys. Yang ternyata di sana itu udah ada 2 orang perempuan juga hasil seleksi wawancara barusan.
Gak lama, pihak penyalur bilang ke mereka bertiga kalau siang nanti pihak keluarga yang mau mempekerjakan mereka itu akan datang untuk interview mereka secara langsung. Jadi mereka bertiga itu kayak ada waktu beberapa jam untuk menunggu di sana. Dan mereka pun ya saling kenalan, yang akhirnya Sri ini tahu kalau dua perempuan itu bernama Erna dan Dini. Beberapa jam kemudian pintu diketuk guys. Penyalur memanggil mereka satu persatu untuk masuk ke ruangan khusus karena mau diwawancarai oleh keluarga yang mau mempekerjakan mereka. Nah, setelah Erna dan Dini dipanggil, sekarang tibalah giliran Sri yang dipanggil. Di ruangan itu ada si pemilik jasa penyalur tenaga kerja dengan seorang perempuan yang waktu itu udah berumur ya. Nah, perempuan itu tuh pakai kebaya lengkap sama sanggulnya. Perempuan itu duduk guys dengan anggunnya gitu sambil ngeliatin Sri itu dari ujung kepala ke ujung kaki. Sri yang diliatin gitu tuh jadi kayak ngerasa gak nyaman gitu ya. Apalagi kayak perempuan itu tuh berwibawa banget. Sampai Sri itu ngerasa jomplang banget lah antara mereka berdua ini. Dan pihak penyalur pun akhirnya memperkenalkan siapa perempuan anggun itu. Yang rupanya beliau ini adalah pemilik rumah makan yang waktu itu terkenal banget guys di seantero Jawa Timur. Nama perempuan itu adalah Kembang Kerasa. Cuma ini kayak bukan nama sebenarnya ya. Ini nih kayak semacam gelar yang disandangnya aja. Jadi nama aslinya itu nggak tahu. Nah, setelah basa-basi, tibalah saatnya Mbak Kerasa ini mulai mengajukan beberapa pertanyaan guys, yang sama kayak sebelumnya. Mulai dari lahir, weton, penanggalan, yang bahkan waktu itu si Sri ini kayak jadi bingung gitu loh jawabnya. Maksudnya ya, kok pertanyaannya itu mulu deh. Nggak tahu nih kenapa kok pertanyaan kayak gitu terus. Dan waktu ditanya soal gaji, waktu itu Sri bilang guys, kalau dia itu pengennya sih digaji kayak 700.000 aja gitu. Ya walaupun Sri tahu sih kalau pasaran gaji seorang ART di zaman itu tuh paling gede ya, paling cuma 500 ribuan lah. Nah karena dikiranya bakal ditolak ya, tapi ternyata Mbah Kerasa itu waktu itu malah bilang guys, kalau Sri ini bakal digaji 5 juta rupiah loh kalau mau ikut kerja sama dia. Wow, kaget lah si Sri ya guys ya, antara seneng sama nggak percaya waktu itu. Tapi hati kecilnya tuh kayak agak meragukan juga sih sama calon pekerjaannya ini. Nah sesampainya di rumah, Sri ini cerita sama bapaknya guys. Dan bapaknya ya jelas aja ngerasa aneh ya. Soalnya kan mana ada zaman segitu kerja ART digaji 5 juta. Zaman sekarang aja paling masih di kisaran kayak 2 juta sampai 3 jutaan aja kan ya. Nah bapaknya Sri ini minta Sri buat batalin aja lah kerjaannya itu. Cuma ya karena penasaran dan tergiur sama gaji segede itu, Sri ini akhirnya mutusin buat tetap lanjut aja guys. Ya minimal lihat dulu deh kerjaannya itu kayak gimana. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok ya wes, bayi aja gitu maksudnya dia. Nah keesokan harinya, Sri ini pergi ke rumah Mbak Kerasa guys. Di sana dia lihat udah ada Erna sama Dini. Jadi ternyata Erna sama Dini ini diterima juga kerja di sana ya. Dan sama kayak sebelumnya sih, mereka itu dipanggil satu persatu untuk masuk ke sebuah ruangan. Nah mungkin kayak dikasih arahan lebih lanjut gitu ya tentang SOP kerjaan yang ntar gimana. Setelah Erna dan Dini, kini tibalah giliran Sri yang dipanggil guys. Waktu itu ia ngeliat semua anggota keluarga Mbak Kerasa itu, yang semuanya itu ada 7 orang guys. Yang mana menurut Sri ya waktu itu mereka itu kayak tipikal orang-orang yang ramah dan kelihatan banget nih ngeratnya. Itu dilihat dari segi pakaian yang mereka pakai. Nah setelah perkenalan singkat itu, salah satu dari ke-7 orang itu bilang ke Sri kalau kerja sama mereka itu memang ya duitnya itu gede, tapi ada pantangan-pantangan yang harus dihindari. Dan kalau udah ikut kontrak, Sri ini nggak boleh mundur. Nah waktu Sri tanya pantangannya apa, itu nggak ada satupun dari keluarga itu yang jawab guys. Jadi mereka itu kayak kasak-kusuk aja gitu, nggak ada yang jawab sama sekali. Hingga akhirnya Mbak Kerasa itu berdiri guys dari tempatnya. Lalu dia tuh bisik sama Sri, uripmu bakal dijamin enak nek awakmu gelem do, tapi nek awakmu nggak gelem yo mbah nggak maksa, kata Mbak Kerasa waktu itu kayak gitu. Dan Sri pun akhirnya setuju ya guys. Lalu akhirnya dia tanda tangan tuh di surat kerjasama yang udah disiapin. Nah malam harinya Mbak Kerasa sama anggota keluarga yang lain itu udah nunggu di ruang tamu. Di sini beliaunya menjelaskan guys kalau mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah yang lain. Sebuah rumah yang sangat jauh guys, jauh banget. Tepatnya itu rumah itu ada di dalam sebuah hutan. Ya tentu aja ya Sri dan yang lain itu bingung guys, karena memang gak ada penjelasan kayak gitu sebelumnya. Tapi ya udahlah, karena mereka ini udah terikat kontrak ya, jadi mau nggak mau mereka ini ya akhirnya nerima juga pekerjaan ini. Nah nggak lama datanglah sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka guys.
Waktu di dalam mobil itu, Sri ini sempet tanya sih sama sopirnya guys tentang pekerjaan ini. Ya kayak kerjanya ntar di rumah siapa, ngurusin siapa, ngapa kok di dalam hutan. Tapi ya sopirnya tuh diem aja, dia tuh nggak mau jawab guys. Nah dalam perjalanannya itu ada kejadian menarik yang bikin Sri ini makin curiga guys. Karena di setiap persimpangan si sopir itu selalu berhenti guys, terus naruh kayak sajen gitu loh di tengah jalan. Dan hal itu dilakukan terus menerus sampai mobil itu mulai masuk ke area hutan. Nah kalau nggak salah sih jam 12 malaman lah waktu itu guys. Dan mobil mereka ini tuh terus masuk ke dalam hutan yang makin gelap. Situasinya itu kayak pohon sama semak belukarnya itu tinggi-tinggi banget guys katanya. Jadi ketakutan lah mereka bertiga ini. Nah sampai si Dini itu sempat mikir kalau mereka ini mau diculik. Nah setelah masuk ke dalam hutan, mobil itu berhenti di sebuah semak dan pohon yang entah gimana awalnya, pohon itu tuh tiba-tiba aja tumbang di depan mobil mereka guys. Waktu itu pohonnya itu nggak gitu besar sih ya, jadi kayak bisa digeser sendiri sama sopirnya. Nah nggak lama dari situ sampailah mereka ke sebuah gubuk guys. Gubuk ini nih kayak gubuk yang dibangun ala kadarnya gitu loh guys. Jadi kayak papannya itu dipaku seadanya aja, kayak seolah-olah yang penting ruangan dalamnya itu tuh ketutup gitu aja. Sri yang waktu itu nyadari kalau rumahnya itu tuh rewet parah, itu aja nganggep kalau gubuk itu jauh lebih kumuh dari rumahnya loh guys. Jadi bisa kebayang ya segimana parahnya gubuk ini. Sri dan yang lain pun turun dari mobil. Nah di depan mereka itu udah berdiri seorang kakek-kakek yang renta banget guys, yang ditaksir waktu itu usianya di atas 80 tahunan lah. Lalu si sopir itu nyium tangan kakek itu dan ngenalin si Sri, Erna, dan Dini ke kakek itu. Yang ternyata kakek itu namanya itu Mbah Tamin. Setelah kenalan, Mbah Tamin itu nyuruh Sri sama teman-temannya itu masuk ke dalam rumah. Dan ngajak mereka masuk ke dalam satu ruangan kamar, di mana di ruangan itu terdapat hal yang mengejutkan bagi mereka bertiga guys. Nah mereka itu lihat di atas kasur dalam kamar itu ada satu keranda yang terbuat dari bambu kuning. Dan di dalam keranda itu ada seorang perempuan yang lagi tidur guys. Perempuan itu usianya kira-kira masih 17 tahunan lah. Badannya itu kayak banyak luka bernanah dan ada beberapa luka legam. Sri, Erna, sama Dini waktu itu sama-sama ngeliatin sih perempuan itu kayak gimana. Hingga akhirnya Mbak Tamin itu keluar kamar. Jadi mereka bertiga tuh masih tetap ada di dalam kamar. Nah waktu itu sopirnya itu mau langsung pamit pulang guys. Walaupun sempat ditahan ya sama Mbak Tamin, tapi dia itu tetap maksa mau pulang. Cuma Mbak Tamin waktu itu sempat ngingetin sopir itu agar hati-hati jangan sampai di jalan ketemu sama itu. Nah Sri yang waktu itu nguping Mbak Tamin ngomong kayak gitu dari dalam kamar, itu tuh jadi kayak makin parno aja gitu guys. Nah sepulangnya sopir itu, Mbah Tamin manggil Sri, Erna, sama Dini. Di teras rumahnya Mbah Tamin itu cerita kalau perempuan itu bernama Dela. Dia itu adalah keturunan bungsu dari keluarga Mbak Krasa. Dan Dela waktu itu sedang dalam proses penyembuhan karena dia itu sedang terkena santet. Dan santet yang menyerang Dela ini bukan kayak santet sembarang santet ya guys ya. Jadi bisa dibilang santetnya ini adalah jenis santet yang paling berat, makanya treatmentnya aja sampai kayak gitu. Ya maksudnya kayak si Dela ini sampai kayak semacam dikarantina di dalam sebuah hutan, dimasukin ke keranda, yang mana ternyata perlakuan-perlakuan gak lazim itu tuh punya tujuan. Nah setelah ngasih gambaran singkat tentang Dela itu, lalu Mbak Tamin ngajak Sri, Erna, dan Dini ke belakang rumah guys. Di sana itu ada satu sumur yang biasa Mbak Tamin pakai buat mandi dan cuci-cuci. Dan dari sumur itu juga lah Mbak Tamin ini ngambil air guys, lalu ditumpahin ke dalam baskom. Nah terus di dalam baskom itu dikasih kembang 7 rupa di air itu. Nah setelah itu Mbak Tamin masuk ke dalam rumah sambil bawa air itu. Sri, Erna, sama si Dini itu ngikut aja di belakang Mbak Tamin waktu itu. Nah sesampainya di kamar, Mbak Tamin ini nyuruh Sri buat ngiket Dela pakai tali guys. Nah Mbak Tamin bilang kalau tugas mereka itu ya simple aja sih sebenarnya ya. Wong kayak cuma ngurus perempuan itu aja gitu kan. Kayak mandiin, bersihin badannya, ya yang gitu-gitulah. Juga selain itu yang ngerjain pekerjaan lain sih kayak masak dan beberes aja. Cuma yang mandiinnya itu ya kayak nggak sembarang mandiin ya guys ya. Tapi ada tata caranya. Nah kayak nyiapin air mandi pakai kembang 7 rupa, ngiket perempuan itu dulu sebelum dimandiin, baru dibuka kerandanya, dan yang semacamnya gitulah. Nah waktu Mbah Tamin lagi mandiin Dela itu, si Sri ini ngeliat guys kalau perut Dela itu besar kayak orang lagi hamil. Jadi dia itu antara bertanya-tanya ya sedikit curiga gitulah sama Mbah Tamin ini.
Dan gak kerasa 3 hari berlalu guys, Sri, Erna, dan Dini ini menjalankan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tetapin sendiri. Nah, dan sore itu Mbak Tamin bilang ke mereka kalau beliau itu mau pergi dulu, besok paginya baru pulang. Nah, waktu itu Mbak Tamin itu udah wanti-wanti ke mereka bertiga guys, tentang beberapa ketentuan-ketentuan lah yang gak boleh mereka langgar. Kayak harus ngiket kaki dan tangan Della sebelum membuka keranda waktu mau mandiin. Terus jangan buka pintu di malam hari, apapun yang terjadi dan siapapun yang ngetuk. Dan berbagai pantangan aneh lainnya. Nah, malam itu Erna yang dapat tugas mandiin Della ini lagi sakit gitu guys. Dan dia tuh minta Sri buat gantiin dulu hari itu. Jadi entar pas gilirannya Sri, biar Erna yang ngerjain. Nah, Sri nurut aja ya waktu itu. Dan dia udah siap nih mau mandiin Della. Nah, tapi ternyata Erna nih lupa guys kalau air buat mandiin Della itu belum disiapin. Jadi mau nggak mau Sri ini harus keluar rumah ya buat ambil air. Tapi karena ingat pesan Mbak Tamin yang nggak boleh buka pintu pas malam hari itu, jadinya Sri ini kayak agak ragu gitu guys. Cuma ya karena nganggepnya tugas mandiin Della ini kayak lebih penting, akhirnya dia paksa juga guys buat buka pintu belakang gubuk itu. Nah, waktu ada di sumur, si Sri ini ngerasa kalau malam itu hutan itu sunyi banget. Gak ada suara hewan apapun malam itu katanya gitu guys. Gak kayak biasanya lah. Nah, tiba-tiba dia ngerasa kayak banyak yang merhatiin dia di berbagai penjuru hutan. Jadi dia itu kayak cepet-cepet nimba airnya. Dan waktu itulah Sri ini lihat ada satu penampakan wajah dengan mata merah menyala yang lagi liatin dia. Langsung deh tuh Sri itu kabur masuk ke dalam rumah guys. Dan untungnya air baskom itu dia bawa juga sama dia. Nah, sampai di kamarnya Della, Sri langsung basuhin tuh badan Della yang penuh nanah itu. Dan pas lagi basuh tangannya Della, Sri itu baru inget guys kalau dia itu belum ngiket tangan dan kakinya Della. Pas lagi kayak tertegun gitu, tiba-tiba Della melotot dan mencekik leher Sri guys sambil nanya, "Kamu siapa? Aku di mana?" gitu katanya. Sri sampai jatuh ke jerat lemari saking kagetnya guys. Nah, Erna yang waktu itu kebangun karena dengar kegaduhan di kamarnya Della, itu langsung masuk ke dalam kamar itu guys. Dan ya dia kaget aja gitu lihat Della posisinya udah kayak nyekik leher Sri. Sementara Srinya ya lagi ketakutan banget sih waktu itu. Nah, Della yang tahu ada Erna langsung lompat menjauhi Sri guys sambil bilang, "Bocah kliwon kabeo, percuma aja, 1000 harinya anak ini sudah mau habis. Kalian cuma akan jadi tumbal aja," katanya waktu itu sambil ketawa guys. Nah, lihat situasi Della yang udah nggak nyengkram dia lagi, Sri ini langsung nyiram Della pakai air kembang guys sampai Della itu jerit kesakitan. Nah, pas Della kesakitan itulah Erna langsung ngiket kaki dan tangan Della pakai tali. Hingga akhirnya Della itu lemas dan tertidur lagi guys. Lalu diangkatlah Della ke atas kasur dan ditutuplah dengan keranda bambu kuning itu. Nah, waktu itu Sri bilang guys ke Erna kalau dia itu tadi tuh lupa nali kaki dan tangannya Della. Hingga ya bikin kekacauan barusan itu terjadi. Tapi waktu itu Sri ini jadi kayak menyadari sesuatu gitu loh guys. Terutama waktu Della bilang tentang Cah Kliwon. Nah, dia tuh nanya sama Erna, apa dia lahirnya Jumat Kliwon juga? Dan ternyata emang iya guys. Erna itu kelahiran Jumat Kliwon juga sama kayak Sri. Nah, waktu mereka lagi ngobrol tentang ada yang gak beres inilah tiba-tiba suara pintu diketuk guys. Sri sama Erna yang inget sama pesannya Mbak Tamin itu nggak mau bukain pintu itu guys. Jadi mereka berdua itu kayak diem aja ketakutan. Hingga akhirnya suara pintu itu kedengaran kayak didobrak. Tiba-tiba Dini dari dalam kamar itu langsung nyelonong bukain pintu itu sambil bilang ke Sri dan Erna kalau yang ada di luar itu adalah Mbah Tamin. Nah, pas pintu dibuka, maaf guys, karena keterbatasan durasi ya, kita stop dulu part satunya di sini ya guys ya. Nah, kalau kalian penasaran, pantengin terus aja channel ini. Soalnya lusa kita upload part 2-nya ya. Ya udahlah, daripada kelamaan ngedabrus ya, langsung pamit aja guys ya. Dan jangan lupa kalau kalian ada cerita-cerita seru, kirim-kirimlah ke email kami ya, biar kami bacain kisah kalian di channel ini. Nah, akhir kata, saya Abu Yaradwa, pamit undur diri. Salam.